Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilil Islam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'ala ad-dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah kali ini sungguh unik, jauh berbeda dari lazimnya syiar Islam pada tahun-tahun yang lalu. Kini kita tidak lagi bersama-sama berkumpul di masjid ataupun di tanah lapang untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri yang hanya setahun sekali ini. Karena kita semua tengah berada dalam suasana wabah pandemik COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa lama. Namun demikian, selain panduan dari bidang kesehatan dan regulasi pemerintah, literasi keagamaan kita Islam cukup kaya memberikan tuntunan kepada kita semua untuk tetap dapat merayakan indahnya, hikmatnya Ramadan serta kemeriahan Idul Fitri 1441 Hijriah dengan bersama-sama melantunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, baik individual perorangan ataupun berjamaah secara terbatas, dengan tetap menjaga jarak atau social distancing serta mematuhi sejumlah protokol kesehatan dalam penanganan wabah ini. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukanlah satu-satunya peristiwa wabah besar yang pernah menimpa umat Islam maupun umat manusia secara umumnya. Sejumlah literatur keagamaan kita, agama Islam, melalui beberapa tokoh ulama intelektualnya, para ilmuwannya telah mengabadikan bagaimana peristiwa wabah pandemik itu pernah melanda. Adalah seorang ulama sekaligus dokter muslim bernama Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tamimi Al-Maqdisi yang hidup pada abad 4 Hijriah atau 10 Masehi. Menulis kitabnya Maddah al-Baqa fi Islah Fasadil Hawa wa Taharrus fi Ad-Dararil Awba. Hingga saat ini dipercaya sebagai orang yang pertama kali mencatat tentang wabah pandemik global dalam sejarah umat Islam, yaitu berupa penularan penyakit lewat udara atau hawa dengan merekomendasikan api bersuhu panas tinggi disebut-sebutnya sebagai bisa melawan wabah saat itu.
Begitupun dengan Imam Zainuddin Al-Wardi. Beliau wafat pada tahun 749 Hijriah atau 1348 Masehi dengan kitabnya Risalatun Naba Anil Waba yang memuat penyakit taun yang tengah melanda Aleppo dan telah merenggut nyawanya sendiri. Sebut pula ada Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Khatib, wafat pada tahun 776 Hijriah atau 1374 Masehi dengan karyanya Muqni'ah As-Sa'il Ana Al-Marad Al-Ha'il, berisi panduan tentang doa-doa istighosah agar terselamatkan dari wabah yang mematikan saat itu. Berikutnya kita juga temukan Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah atau 1448 Masehi dengan karyanya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Berikutnya ada Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah 1448 Masehi dengan karyanya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Juga ada Syekh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari yang wafat pada tahun 926 Hijriah atau 1519 Masehi dengan karyanya Tuhfat Ar-Raghibin fi Bayan Amrit Tawaghin. Juga Imam Burhanuddin bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Ismail Al-Hambali yang wafat pada tahun 1094 Hijriah atau 1682 Masehi. Imam Burhanuddin menulis karyanya Hadaik Al-Uyun Al-Basirah fi Akhbari Ahwali Ta'un wal Akhirah. Juga terakhir kita temui Sidi Ahmad bin Ajibah yang wafat pada tahun 1224 Hijriah atau 1808 Masehi dengan karyanya Silkut Durar fi Zikril Qada wal Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari literatur keislaman tersebut dan juga sekian banyak literatur terkait lainnya, kita menjadi tahu bagaimana para ulama pendahulu kita memberikan begitu banyak ulasan tentang apa dan bagaimana cara menghadapi wabah penyakit menurut perspektif Islam. Kita mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap tentang kewajiban kita secara sungguh-sungguh melakukan ikhtiar dalam pencegahan penyebaran wabah seperti COVID-19 saat ini. Antara lain, kita jumpai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Merujuk ayat tersebut, para ulama sepakat adalah wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memutus mata rantai penyebaran pandemik berbagai penyakit yang mewabah seperti COVID-19 ini dengan berbagai cara, seperti menjaga kesehatan, kebersihan, meningkatkan imunitas tubuh, membatasi aktivitas dan mobilitas komunal dengan berdiam diri di rumah, serta menghindari kerumunan atau keramaian yang diduga kuat dapat menjadi sebab penularan dan penyebaran penyakit tersebut. Dalam konteks inilah harus dapat dipahami bersama bahwa ditiadakannya kegiatan beribadah dalam skala besar di masjid-masjid kita, musolla-musolla kita, ataupun langgar-langgar kita di berbagai wilayah yang berbahaya bukanlah menunjukkan kita takut kepada COVID-19 ini, tapi justru inilah ikhtiar konkret bagaimana agama kita, agama Islam,
memandu umatnya dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Sinan radhiyallahu an, juga dijelaskan tentang larangan melakukan perbuatan mudarat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri serta orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Malik, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Dapat dipahami kiranya semangat fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hal ini memberikan kepastian panduan kepada umat tentang pelaksanaan peribadatan di tengah-tengah wabah yang terjadi, tak lain adalah semata-mata dalam kerangka ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat keseriusan penyebaran wabah itu sendiri di tiap-tiap zona atau wilayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Bila tata pelaksanaan peribadatan yang sudah sangat jelas perintah tasyri'nya, seperti meniadakan sementara waktu kegiatan sholat fardu dan sholat sunnah secara berjamaah di masjid-masjid, musola ataupun langgar, di tengah wabah yang telah menjalar seperti ini, mendapatkan perhatian begitu serius dari para ulama Islam, maka tidaklah mengherankan bila ritual tradisi yang mengiringi kegiatan peribadatan itu pun, seperti tradisi mudik atau pulang kampung, mendapatkan larangan yang keras dari para ulama kita. Hal itu tak lain karena merujuk kepada kaidah ilmu fikih yang berbunyi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, mencegah terjadinya berbagai kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan itu sendiri. Itulah sebabnya, di tengah suasana pandemi yang berbahaya seperti wabah COVID-19 saat ini, aktivitas berjabat tangan atau musafahah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, serta kegiatan silaturahmi yang juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dapat menjadi mafsadat atau mafasid yang berpotensi menularkan virus tersebut kepada saudara-saudara kita, sanak keluarga, kerabat, dan orang lainnya, baik yang ada di sekitar kita maupun di kampung halaman. Singkatnya, semua aktivitas yang bisa mengakibatkan transmisi virus ini secara masif dan cepat harus kita tinggalkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan sangat tegas dan jelas memerintahkan kita semua untuk lari dari berbagai penyakit berbahaya. Fir minal majzum kama tafir minal asad, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya, menghindarlah kamu, larilah kamu dari penyakit menular majzum, yaitu penyakit kusta saat itu, sebagaimana kamu lari dari singa yang buas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini kita merayakan peristiwa simbolik kembalinya kita semua kepada fitrah, sekalipun tengah dilanda nestapa, duka lara. Bagaimanapun kita tetap harus bersyukur karena kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan lebih patut lagi bersyukur karena mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk termasuk menjadi hamba-hambanya yang berhasil menjamunya dengan predikat al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin.
Kini, dalam momentum Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, mari kita sama-sama merenungkan dan menyegarkan kembali semangat Ramadan yang baru saja kita lalui itu, agar kita senantiasa mendapatkan inspirasi yang mencerahkan, spirit dan semangat untuk bangkit kembali dalam meniti hari-hari di depan kita, sekalipun mesti dihantui bayang-bayang wabah pandemik COVID-19 yang entah kapan kepastian akan berakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawna an takuna kullas sanah Ramadan." Artinya, kalau saja umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan itu, niscaya mereka akan berharap agar sepanjang tahun seluruhnya dijadikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmah dan hakikat kemuliaan Ramadan menurut idealitas doktrin Islam tidak terbatas hanya pada 29 atau 30 hari bulan Ramadan itu saja. Yang dituntut oleh agama kita justru adalah bagaimana melanggengkan semangat Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga ke-11 bulan lainnya dalam 1 tahun dapat pula dihiasi kesemaraan syiar Ramadan yang hanya 29 atau 30 hari itu saja. Dan spirit Ramadan itu sangatlah dibutuhkan oleh kita semua dalam melalui wabah COVID-19 saat ini. Selama Ramadan, kita telah digembleng untuk menjaga diri, menahan nafsu, berbuka dan bersahur dengan penuh kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan, menghindari amarah dan mengekang syahwat, giat bertadarus Al-Quran, qiyamul lail, juga berzakat dan bersedekah, berbagi iftar atau buka puasa, dan menolong hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkekurangan, baik mereka yang meminta-minta secara terang-terangan maupun mereka yang enggan meminta padahal sesungguhnya sangatlah membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Justru setelah Ramadanlah terletak keberhasilan kita. Pasca Ramadan pula lah terukur kelulusan dan keberhasilan seseorang menjadi pribadi yang muttaqin, yang merupakan tujuan paling esensial dari ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu, semestinya gemblengan yang diperoleh selama Ramadan itu harus menjadi titik tolak, parameter dan ukuran-ukuran bagi ibadah kita di bulan-bulan berikutnya hingga datangnya Ramadan di tahun selanjutnya. Dengan ibadah Ramadan selama 1 tahun 1 bulan penuh, kita telah mendapatkan peneguhan nilai-nilai kesalehan, baik yang berdimensi personal individual maupun berdimensi kolektif sosial. Melalui praktek pengamalan berpuasa, maka secara personal kita mendapatkan nilai-nilai kepribadian yang soleh. Kita dilatih untuk dapat mengekang, menundukkan hawa nafsu kita sendiri, bahkan terhadap hal-hal yang sesungguhnya dihalalkan ketika kita tidak sedang berada di bulan Ramadan. Nilai dan makna kepatuhan serta ketundukan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang halal namun dilarang tersebut merefleksikan suatu bentuk keikhlasan dalam beribadah, penghambaan diri yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam dimensi ini, ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia personal antara sang hamba dengan Khaliknya semata. Namun di samping itu, ibadah puasa juga ternyata dapat memupuk kesalehan sosial kita dengan tumbuhnya empati terhadap penderitaan dan kesusahan kaum du'afa, fuqara, dan masakin. Ikut merasakan secara langsung penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kekurangan tersebut.
dalam tuntunan Islam ternyata harus pula dimanifestasikan dalam simpati nyata berbentuk zakat dan sedekah yang juga diwajibkan dan dianjurkan untuk ditunaikan tidak hanya pada bulan Ramadan, terkecuali zakat fitrah. Singkatnya, Islam menuntut kita semua untuk tidak boleh berhenti hanya sebatas simpati dan empati belaka. Lebih penting dari itu, perasaan simpati dan empati tersebut harus pula diwujudkan dalam bentuk berbagi rezeki yang dimiliki, baik berupa zakat, sedekah, dan infak, atau apa yang kini disebut-sebut sebagai filantropi Islam. Yang kesemuanya itu akan sangat membantu penanganan wabah COVID-19 yang tengah merajalela ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ternyata Al-Quranul Karim juga menyerukan secara begitu jelas dan gamblang tentang kegemaran untuk berbagi tersebut harus senantiasa dilakukan oleh setiap pribadi muslim yang muttaqin dalam keadaan bagaimanapun dan kondisi seperti apapun. Secara tekstual, Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa salah satu karakter pribadi muttaqin adalah senantiasa memiliki kepekaan sosial dan solidaritas yang tinggi sekalipun seseorang tersebut tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bergegaslah kamu, bersegeralah kamu semua untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan surga yang terhampar melebihi luasnya langit dan bumi. Semua itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang senantiasa berinfak, baik ketika senang maupun sedang dirundung kesusahan, dan mereka yang sanggup mengendalikan amarahnya, bahkan juga sanggup memaafkan kesalahan sesamanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah Id rahimakumullah, merujuk ayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan pribadi muttaqin yang diganjar dengan ampunan dan berhak memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah selain bahwa mereka yang telah memiliki kesalehan dan ketakwaan personal, individual lewat ibadah puasa dan amalia-amalia Ramadan, namun juga mereka tersebut yang telah menghiasi dirinya dengan kesalehan sosial berupa senantiasa gemar berinfak berbagi dalam situasi bagaimanapun, memiliki kendali diri serta membuka diri terhadap pintu maaf. Untuk itu, relevan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang kini sedang kita rayakan. Setelah kita berhasil meningkatkan ketakwaan kita secara personal lewat puasa, hendaknya kita juga tidak melupakan tentang pentingnya kesalehan sosial itu. Jangan sampai kita justru terjerumus menjadi pribadi-pribadi yang bangkrut, yang dalam istilah Nabi Muhammad SAW al-muflis. Padahal kita telah bersusah payah mengumpulkan pundi-pundi ketakwaan kita selama sebulan penuh lamanya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya kesalehan sosial itu. Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis?
apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Di antara sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang kehilangan harta bendanya, yang kehabisan harta kekayaannya. Rasul tersenyum dan Rasul menjelaskan bahwa orang yang bangkrut itu adalah seorang hamba yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak dengan segudang pundi pahala ibadah personalnya, pahala solatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, tadarrusnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Namun bersamaan dengan itu, orang tersebut ternyata juga datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sederet daftar panjang dosa-dosa sosial yang pernah dilakukannya. Ia gemar menebar fitnah, hobi menghasut dan mengadu domba, menyakiti sesama, bahkan tega menumpahkan darah saudaranya, dan seterusnya, ila akhir hadis. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengambil pundi-pundi pahala kesolehannya itu dan akan diberikan pahala-pahala tersebut kepada orang yang dizaliminya. Namun tatkala habis seluruh pundi pahalanya, terkuras habis, dan ternyata dosa-dosa sosialnya belum juga terlunasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi olehnya, kemudian menimpakan dosa tersebut kepada sang hamba yang gemar beribadah itu tadi. Inilah orang yang bangkrut. Jamaah Id rahimakumullah. Salah satu karakteristik pribadi muttaqin adalah saling memaafkan sesamanya. Karena memang tidak ada satupun manusia yang tak pernah berdosa. Jamaah rahimakumullah, salah satu karakteristik pribadi yang muttaqin adalah saling memaafkan sesamanya, karena memang tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Artinya, setiap anak cucu Adam pastilah memiliki kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diampuni manakala kita memohon ampunan, beristighfar kepadanya serta diiringi pertaubatan yang sesungguh-sungguhnya. Namun dosa-dosa sosial serta kesalahan kita terhadap orang lain hanya akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita telah memperoleh maaf dari orang yang pernah kita sakiti tersebut. Relevan dengan itu, Idul Fitri yang saat ini kita rayakan menjadi salah satu saat momentum yang sangat-sangat tepat bagi kita semua untuk saling meminta dan memberi maaf kepada sesama kita. Karenanya, mari kita rayakan, kita isi hari raya ini dengan ucapan, sikap dan perbuatan yang tulus untuk saling bersilaturahim dan saling memaafkan. Namun sekali lagi tentu semua itu harus dilakukan dengan tetap mematuhi secara sungguh-sungguh protokol resmi pencegahan COVID-19 yang berlaku. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa sosial yang akan menghalangi maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesediaan untuk meminta dan memberi maaf sesungguhnya merupakan sikap mulia yang menjadi salah satu karakter utama pribadi muttaqin. Sebagai penutup, mari kita tetap
rayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita sebagaimana spirit untayan hikmah berikut ini. Laisal 'id bilibasin jadid walakinnal 'id bitaqwal majid. Artinya, bukanlah merayakan Id, hari raya itu, dengan berbaju baru, tapi rayakanlah Id itu dengan memperbarui, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Id as'adakumullah. Akhirnya, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan lahir dan batin bagi kami yang kini tengah menghadapi wabah yang begitu ganas dan mematikan ini. Jadikanlah kesabaran sebagai perisai kami dalam menghadapi ini semua. Anugerahilah kami kesehatan dan kekuatan untuk melalui cobaan ini. Ya Allah, tiada tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ampunilah diri kami. Tiada kesulitan apapun akan menimpa bila Engkau menolong kami. Karenanya, limpahkanlah hidayah-Mu bagi kami, agar kami dapat menemukan jalan untuk memecahkan berbagai persoalan yang tengah kami hadapi. Ya Allah, izinkan kami bermunajat kepadamu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepadamu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fakhsha wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. Ya Allah, lindungilah kami dari segala bala bencana, wabah musibah, berbagai bentuk kejahatan dan fitnah silang sengketa di negeri kami Indonesia yang tercinta ini, ya Allah, khususnya, dan juga di seluruh negeri umat Islam pada umumnya. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, tiada daya dan upaya pada diri kami selain dengan izin-Mu jua. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.